kalau Bitcoinnya di harga 1,5 M bang, mesti jual atau beli lagi bang. Oke, karena masih banyak yang mungkin belum mengerti cara baca table money management ini. Saya kasih tahu dulu kuncinya adalah, pertama kalian harus konsisten. Yang kedua kalian disiplin. Yang ketiga sabar. Cuman butuh 3 ini aja. Walaupun memang tidak semudah itu, tapi kalian hanya butuh 3 ini. Oke? Perhatikan baik-baik. Contoh. Nanti di akhir video dikasih tunjuk deh cara beli table ini gimana. Tapi cara pakainya dulu gimana nih kalau kalian udah beli nanti. Contoh. Pertama, masukin modal kalian. Modal kalian berapa? 3 juta, masukin 3 juta. 5 juta, masukin 5 juta. 10 juta, masukin 10 juta. Ini kita contoh buat investasi simulasi investasi di Bitcoin jangka panjang ya. Anggaplah modal kita berapa? 6 juta 500 sepertinya. Contoh seperti itu. Contoh seperti ini. Kita mau investasi di Bitcoin. Baru mau mulai nih. Jadi kita cek dulu harga Bitcoinnya berapa. Harga Bitcoinnya itu 1,426 miliar. 1,426 miliar. 1,426 miliar. Seperti ini. Target profit 100%. Kita mau investor jangka panjang. Kalian bebas. Kalian mau ganti berapapun ini juga boleh. Tapi nanti cara bacanya intinya sama. Di harga 1,426 miliar. Oke, sorry. Tadi saya bilang apa? Konsisten dan disiplin dan sabar. Disiplin itu yang paling penting ya. Kalian cuma boleh membeli dan kalian cuma boleh menjual sesuai yang ada di table ini aja. Contohnya gimana? Contohnya pertama sekarang di harga 1,426 miliar. Nih kalian lihat di harga 1,426 miliar. Saat ini Bitcoin itu harga 1,426 miliar. Modal kalian 6,5 juta. Dipecah jadi 5. Kalian beli berapa? Sesuai dengan table belinya 650.000 dulu. Ikutin beli dengan nominal 650.000 dulu. Nah, sudah beli di harga 1,426 miliar. Lalu kalian tinggal lihat harga Bitcoin ya. Dia naik terus ke atas, terus naik, atau dia turun ke bawah, terus turun ke bawah. Gitu. Jangan jadi dukun, jangan jadi orso, jangan jadi peramal. Kita itu manusia biasa, kita nggak pernah tahu Bitcoin itu naik atau turun. Oke, sama emas juga gitu kok. Kamu beli emas nih sekarang, besok kamu juga nggak tahu apakah emas naik terus besok atau besok tuh dia turun. Kita nggak pernah ada yang tahu. Oke? Jadi kita itu pakai strategi investasi di sini. Di harga 1,426 miliar, apabila Bitcoinnya naik terus, kalau dia nyentuh di harga ketika dia naik terus, dia nyentuh di harga 2,852 miliar, kalian jual. Bitcoin yang udah kalian beli tadi, kalian jual di harga ini, kalian dapat 650.000. Modal kalian 6,5 juta, tambah 650.000. Berapa tuh? 7,150.000. Belum dipotong fee dan pajak. Selesai. Simple. Kalian udah tahu kan belinya di harga berapa dengan nominal berapa. Kalau dia naik terus, kalian cuma boleh jual di angka ini doang. Kalau Bitcoin naik angka ini. Kalau enggak, ya enggak boleh. Simpan. Terus simpan Bitcoin kalian. Selesai. Tapi, misalkan bang, di harga 1,426 miliar ini, ketika kalian beli dengan nominal 650.000, harapan kita kan maunya naik nih. Tapi kalau taunya Bitcoinnya turun gimana? Ya kalau tandang aja, kita punya strategi yang benar-benar solid. Ingat, disiplin. Kalau dia turun dan dia menyentuh di harga 1,383 M ini, kalian beli dengan nominal 1,300.000 sesuai dengan yang ada di table ini. Kalau dia tidak menyentuh, misalkan turunnya cuma sampai 1,39 miliar, terus dia balik lagi naik, apakah harus beli? Tidak. Belinya cuma boleh sesuai yang ada di table ini. Di harga 1,383 miliar ini. Atau turun lebih bawah lah gitu, nggak apa-apa. Kalian beli dengan nominal 1,300.000. Seperti itu. Ya. Lalu jualnya di mana? Jualnya di sini, di 2,787 miliar. Hasil pembelian pertama dan kedua jual semuanya di sini. Jadi kalau Bitcoin dari harga 1,383 miliar ini dia kembali naik dan menyentuh di harga 2,787 miliar, kalian jual Bitcoin yang udah kalian beli itu semuanya. Kalian dapat 1,940.000. Belum dipotong fee dan pajak. Tapi kalau apabila dari 1,383 miliar ini dia turun ke 1,254 miliar, kalian beli lagi dengan nominal 1,300.000. Ya. Jualnya di mana? Jualnya di sini. 2,609. Jadi hasil pembelian pertama, kedua, ketiga, jadi jual semuanya di sini. Jadi, apabila dari 1,254 miliar Bitcoin naik terus ke atas ke 1,5 miliar, ke 2 miliar ya, sampai kalau dia nyentuh ke 2,609 miliar,
kita jual semuanya. Kalau dia naiknya cuma sampai 2 miliar, apakah beli lagi? Jangan. Kan beli cuma boleh sesuai yang ada di table ini. Jangan beli, jangan jual. Jualnya cuma boleh sesuai yang ada di OPS 3 ini, di 2,609. Jadi kalau misalnya dari 1,254 Bitcoinnya naik terus ke 2,609, kalian jual semuanya, kalian dapat 3 juta. Modal kalian 6 juta, dapat 9 juta. Selesai. Tapi gimana bang kalau dia masih turun lagi kok dari 1,254? Kalau dia turun lagi nyentuh nggak di 1,083 M? Kalau nggak nyentuh ya jangan beli. Kalau dia nyentuh dan dia turun ke 1,083 M, kalian beli lagi kalau dia nyentuh di harga ini dengan nominal 1.300.000. Itulah fungsinya modal kalian dipecah. Setiap dia penurunan di angka-angka ini, kalau dia nyentuh di harga ini, kalian beli dengan nominal 1.300.000. Ini benar-benar terstruktur. Jualnya di mana? Jualnya di sini, di 2,541. Hasil pembelian pertama, kedua, ketiga, keempat, jual semuanya di sini. Jadi apabila kalau dari 1,083 miliar Bitcoin naik terus tanpa turun-turun lagi, kalian jual semuanya di sini. Kalau dia naik nyentuh di 2,541 M, kalian jual semuanya di sini, kalian dapat 4.679.000. Tapi kalau dia masih turun lagi bang, ya tenang aja, dia kalau turun lagi nyentuh di 741 juta, ya baru kalian beli. Kalau nggak nyentuh di harga ini ya jangan beli. Kalau dia nyentuh di harga ini, kalian beli dengan nominal 1.950.000. Jualnya di mana? Jualnya di 2,432 M. Jadi apabila dari 741 juta Bitcoin kembali naik ke atas, ya kalian jual semuanya di sini. Pas dia ke 2,432 miliar, kalian dapat 8.700.000. Modal kalian 6,5 juta. Tinggal kalian jumlahin aja 6,5 juta tambah 8.731.000 berapa? Belum dipotong fee dan pajak. Tapi gimana kalau dia turun ke 600 juta, 500 juta, 400 juta bang? Ya nggak apa-apa. Simpan aja Bitcoin yang udah kalian beli setiap penurunan ini. Kalau dia sampai 400 juta, 300 juta, yang jelas Bitcoin pasti akan kembali naik. Itu pasti. Seperti itu teman-teman. Nanti kalau dia kembali naik ke 2,432 miliar, kan udah tahu. Oh, kalau dia naik ke 2,432 miliar, saya jual semuanya di sini, saya dapat 8.700.000. Kayak gitu teman-teman. Belum dipotong fee dan pajak. Selesai. Jadi secara tidak langsung table money management ini itu membantu mengelola uang kalian. Jadi mau kemanapun Bitcoin pergi, dari pertama kali kalian beli, kalian tuh udah tahu apa yang harus kalian lakukan. Pertama kali kalian beli dengan nominal uang kalian yang ini. Bitcoin mau naik silakan kalian jual di harga ini. Bitcoin mau turun silakan kalian akan belinya di harga ini. Jadi terserahnya Bitcoin. Dia mau naik mau turun. Yang jelas kita udah siap. Yang jelas kita juga udah tahu apa yang harus kita lakukan. Kalau Bitcoin naik kita udah tahu harus ngapain. Kalau Bitcoin turun kita udah tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi udah nggak ada tuh buta-buta, serakah-serakah panik kalau turun. Enggak, kita udah tahu apa yang harus kita lakukan. Kalian mau ganti ini jadi 5% juga bisa tuh. Tapi profit kalian jadi lebih kecil, harga jualnya juga lebih kecil. Beli di harga 1,426 miliar, beli dengan nominal 650.000. Cukup naik ke 1,497 miliar aja, kalian dapat 32.500. Selesai. Kalau dia turun ke 1,383, kalian beli lagi dengan nominal 1.300.000. Jualnya di mana? Jualnya sama di sini di 1,473. Jadi hasil pembelian pertama dan kedua jual semuanya di sini. Jadi dari 1,383 kalau dia naik ke 1,473 miliar, kalian dapat 106.000. Ya, kalau dia masih turun ke harga 1,254, kalian beli lagi dengan nominal 1.300.000. Cuma beda di harga jualnya dan profitnya saja. Jadi kalau kalian ganti 900% pun juga sah-sah saja. Kalau kalian mau jadi jangka panjang banget di Bitcoin, ini profit yang kalian dapat antara 5 juta sampai 71 juta. Tapi harga jualnya lihat 14 miliar sampai 12,4 miliar. Jadi terserah kalian. Target profit inilah tanya kepada diri kalian. Kalian mau jadi seorang investor jangka pendek apa investor jangka panjang? Kalau kalian orang yang gak kuat sabar, silakan jadi investor jangka pendek aja, jangan investor jangka panjang. Tahu diri. Nah, kalau kalian masih bingung cara baca table money management itu, kalian bisa ke profil TikTok kita, videonya saya pin, saya sematkan paling atas cara penggunaan table money management crypto yang saya jual. Kalau kalian merasa cocok dan terbantu, kalian bisa ke website kita lynKid/game laptop murah. Kalau malas ketik, klik aja website kita di bio ada, lalu pilih tools profit, kalkulator trading Indodax. Kalau kalian pakai Android, tinggal download di Play Store, namanya WPS Office. Jadi kalian beli dulu nih table ini di website kita, nanti bisa buka di Android kalian. Kalau kalian pakai iPhone, tinggal download di App Store, namanya Microsoft Excel. Jadi kalau kalian udah beli table ini, bisa buka di iPhone kalian. Lalu kalau kalian nggak pakai Indodax juga tetap bisa, selama pakai exchange lokal dan nominal rupiah itu bisa. Mau pakai Indodax, peluang, pintu, toko kripto, ajaib, thrift, itu bisa semuanya. Selama pakai exchange lokal dan nominal rupiah itu bisa. Jadi semoga table money management ini bisa membantu kalian untuk memanage atau mengelola uang kalian dalam investasi di Bitcoin jangka pendek maupun jangka panjang.